Shalom, selamat pagi Jemaat LCC yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabarnya? Luar biasa? Amin. Senang sekali kami menyambut kehadiran jemaat yang hadir pada hari ini. Tuhan Yesus sungguh senang atas kehadiran, atas puji-pujian juga yang kita akan naikkan pada pagi ini. Kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah dan meninggikan namanya. Mari kita bangkit berdiri, kita mau menyanyikan pujian ini, menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku serahkan hatiku. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Katakan, Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana, jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni, Tuhan, ku mau serahkan hatiku, Tuhan. Tuhan, ku serahkan hatiku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu,
kepada Tuhan. Yes Tuhan, inilah kerinduan kami Tuhan. Kami mau datang kepadamu Tuhan. Terimalah Tuhan. Inilah kami Yesus. Kami mau menyenangkan-Mu. Kami mau senangkan-Mu Tuhan. Hanya ini kerinduan kami Tuhan. Berikan ku hati. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugas-Mu. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata-Mu Tuhan. Berikan ku mata untuk kami peka Tuhan. Kami mau memandang tuaian di sekeliling kami Tuhan. Di sekelilingku. Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang sungguh luar biasa. Kami boleh bersyukur Engkau boleh menyertai kami sepanjang waktu kami. Engkau memberikan kami suatu kesempatan buat kami boleh menghirup udara segar, nafas yang luar biasa Tuhan berikan secara free. Dan kami boleh menikmati semua itu tanpa spesial pun kami membayar. Tapi Tuhan boleh memberikan kami anugerah yang luar biasa buat kami sebagai anak-anak yang luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami datang di tempat ini Tuhan. Kami mau menanggalkan semua beban, menanggalkan setiap hati pikiran kami. Mungkin ada suatu permasalahan dalam kehidupan kami. Saya ingin tanggalkan dan saya mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan, kami mau Tuhan memberikan pemulihan buat kami. Kami mau memberikan pujian-pujian dan itu menjadi korban yang pengharum yang luar biasa buat Tuhan. Dan kami boleh menyerahkan setiap hati kami Tuhan yang boleh hadir di tempat ini. Kami menyerahkan hati kami Tuhan. Hati kami yang luluh lantah, hati kami yang hancur, hati kami yang bersuka cita, hati kami yang apapun Tuhan. Hati kami yang benar-benar ingin banget memuji Tuhan. Saat ini Tuhan kami boleh hadir. Kami mau menaikkan pujian kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Dan saat nanti hamba-Mu yang akan menyampaikan firman kebenaran, biarlah itu tidak menjadi sia-sia buat kami datang. Tetapi firman itu boleh menjadi mata air dan menjadi suatu perenungan buat kehidupan kami. Sehingga kami boleh pulang tanpa ada kesia-siaan belaka. Dan kami boleh bersyukur untuk semua itu.
Kami menyerahkan ya Bapak semua alat musik, semua multimedia, semua yang Tuhan pakai pada hari ini. Tuhan boleh campur tangan di dalamnya. Hanya dalam nama Yesus kami sungguh berdoa, haleluya. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat masih ingin menyenangkan hati Tuhan hari ini? Amin. Saya sendiri pribadi percaya akan adanya mukjizat. Terutama hari ini Tuhan memberi mukjizat untuk kami, untuk tim musik yang full tim hari ini, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita mau mengucap syukur karena hari ini Tuhan Yesus baik. Yang mau siap untuk memuji Tuhan, angkat tangan. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan. Yesus kekasih jiwaku. Seperti Raja Daud yang menari dan memuji Tuhan tanpa henti-henti dan tanpa malu-malu. Mari kita mencontoh Raja Daud. Kita mau gerakan hati kita, kita mau gerakan tangan kita untuk Tuhan kita. Amin. Shalalalala, 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 shalalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Yesus kekasih jiwaku, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu hanya untuk Engkau Tuhan. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus dengan gendang. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Aku mau mengundang untuk jemaat lebih lagi untuk Tuhan Yesus kita. Yang di belakang jangan malu-malu ya, kita semua untuk memuji Tuhan. Langkahkan kakimu ke kiri dan ke kanan dua-dua. Shalalalala, 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 shalalalala. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu. Karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasih. Dengan gendang ku puji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya, Yesus kekasihku. Shalalalala, shalalalala, shalalalala,
ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ya Tuhan, kami mau menari hanya untuk Engkau Tuhan. Ku kan menari, 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 ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Musik saja. Mari kita angkat kedua tangan kita sambil bertepuk tangan untuk Raja di atas segala raja. Kita menyanyikan bila roh Allah. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari. Ku kan menari. Kaum pria saja, ku kan menari. Kaum wanita, ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Shalala, shalalalala, 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 shalalalala. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus kita. Amin. Kita mau masih tetap bangkit berdiri. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Biarlah kita mau undang Roh Kudus untuk hadir di tempat ini. Roh Kudus yang bisa mengubah hati kita. Roh Kudus yang mampu mengubah setiap perspektif kita. Biarlah setiap apapun yang kita inginkan hanya dilandasi oleh Roh Tuhan. Kita mau mendengar seruan Tuhan hari ini melalui firman Tuhan. Biarlah apa yang ditabur boleh menjadi kekuatan, pedoman bagi hidup kita hari lepas hari. Tersembunyi kuasa Allah, kalau lain ditolong, saya juga. Tangan
depan, silakan duduk kembali. Saya mengundang anak-anak untuk maju ke depan. Kita akan berdoa untuk pindah ke kelas kita masing-masing. Come on, come forward. Ayo maju ke depan, kita berdoa. Ini kalau saya bilang opa, saya ketuaan jadinya ya. Om atau kakak, atau kalau di kelas kan dipanggil kakak ya. Kita mau berdoa ya. Oke. Cerita tentang Yesus yang paling kalian suka itu apa? Kelahiran Tuhan Yesus apa? Enggak tahu. Tentang Tuhan Yesus, cerita yang paling kamu suka apa? Yesus. Oh, kenapa suka? Tegang ya. Apa cerita tentang Yesus yang Lisa suka apa? Nanti kita dengar cerita Yesus ya. Kita berdoa dulu. Mari anak-anak, orang tua, kita berdoa untuk anak-anak kita. Kalau ada anak kita di sini, kita bisa sebut namanya supaya Tuhan memberkati dan menolong mereka bertumbuh dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang kepadamu, mohon berkat Tuhan atas anak-anak kami. Kami rindu sama seperti kami yang mengenal Tuhan, makin hari makin tahu tentang Engkau. Kami ingin anak-anak kami pun seperti itu, bahkan bisa melakukan yang lebih besar daripada apa yang kami lakukan. Berkatilah mereka ketika mereka belajar bersama dengan guru-guru mereka. Hamba-Mu memberkati tiap anak di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan, dadah, sampai ketemu. Selamat pagi TLCC yang dikasihi Tuhan. Ya, seperti yang saudara ketahui, saya baru pulang dari Tawangmangu. Beberapa di antara kita juga berangkat ke sana mengikuti musyawarah nasional gabungan gereja baptis. Dan capek sekali memang, namanya juga rapat maraton 3 hari berturut-turut. Dan memang ada beberapa keputusan yang krusial yang akan kita ambil berkenaan dengan pekerjaan kita di Indonesia, bahkan di tempat-tempat lain melintasi negara. Dan kami baru sampai semalam jam 12 malam. Jadi lewat pakai mobil berenam, satu mobil, dan baru sampai semalam jam 12 malam. Cukup lelah, tapi kita bersuka cita kita bisa bertemu hari ini dan belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepada Tuhan. Engkau sungguh mengasihi kami, Engkau sungguh peduli akan hidup kami, Engkau sungguh memperhatikan kami, memelihara kami. Dan saatnya kami ingin merenungkan firman Tuhan, kami ingin belajar dari firman Tuhan. Kami mohon Tuhan menaungi hati dan pikiran kami. Bila ada sesuatu yang mengganjal kami, sesuatu yang menjadi pergumulan kami selama ini, biarlah Tuhan jawab, Tuhan berbicara kepada kami secara pribadi. Bapa, terima kasih, hamba-Mu berdoa, Tuhan sendiri yang ambil alih pemberitaan firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, di dalam Alkitab kita mengenal ada banyak tokoh dalam perjanjian baru yang bertemu dengan Yesus. Benar ya? Pada masa ketika Yesus lahir, ada orang Majus dari timur dan hendak mencari Yesus. Yesus menjadi berita yang luar biasa, bahkan ketika dia lahir di Bethlehem itu orang mencari Yesus. Saudara lihat ketika dia memberitakan kerajaan Allah di daerah Palestina itu, ada seorang tokoh yang luar biasa yaitu Nikodemus. Dia datang pada waktu malam ingin berjumpa dengan Yesus.
rupanya ada sesuatu yang mengganjal dalam dirinya dan ingin bertanya, mencari solusi atas apa yang menjadi pertanyaannya selama ini dan bertanya kepada Yesus. Hari ini kita belajar dari Lukas pasal 19. Ada seorang yang mencari Yesus. Tapi dalam pasal 18 kita akan bertemu dengan seorang, buka Alkitab saudara, Lukas pasal 18 ayat yang pertama itu, ada seorang yang kaya raya, dia masih muda, dan dia bertanya kepada Yesus, "Guru, apa yang harus kulakukan supaya aku memiliki hidup yang kekal?" Dia bertanya kepada Yesus, rupanya ini yang menjadi pergumulannya selama ini, bagaimana caranya aku bisa mendapatkan hidup yang kekal. Bertanya. Saudara bayangkan, dia sudah melakukan semua hukum Taurat, dia sudah melakukan apa yang Tuhan perintahkan, tapi dia tidak yakin akan keselamatannya. Itu yang dicari oleh manusia. Tetapi sayang, dia punya segala-galanya, uang dia punya, tapi uang itu tidak bisa membuat dirinya membeli keselamatan itu. Bahkan uang itu menjadi penghalang bagi dirinya untuk mendapatkan keselamatan. Tuhan suruh pilih, kamu uangmu atau aku. Dia pergi meninggalkan Tuhan. Kemudian kita turun pada cerita berikutnya, ada seorang buta di Yeriko. Seorang buta di Yeriko. Dia berteriak-teriak, "Guru, kasihanilah aku. Guru, kasihanilah aku." Orang suruh diam. Tapi dia tidak peduli. Dia punya persoalan. Selama ini dia buta. Itu yang mengganjal hidupnya. Dia tidak bisa melihat apa-apa. Pergumulan orang buta. Aku punya pergumulan hidup. Dan aku ingin cari solusi. Aku ingin pergi mungkin ke tabib, tapi tabib tidak bisa memberikan aku penglihatan. Dan dia tahu, dia sudah pernah mendengar tentang Yesus. Lalu kesempatan ketika Yesus masuk ke kotanya, Yeriko. Bisakah orang ini memulihkan keadaanku? Dia sudah dengar cerita tentang Yesus. Akhirnya Yesus berkata, "Apa yang hendak aku lakukan kepadamu? Aku ingin melihat." Yesus memberi solusi kepada orang buta ini dan dia bisa melihat. Orang kaya dengan kekayaannya tidak bisa membeli apa-apa. Orang miskin yang buta itu tanpa menggunakan uang, dia mendapatkan segala-galanya. Sudah lihat itu. Uang tidak bisa memberikan kepada kita solusi atas hidup kita. Uang tidak bisa memberikan solusi atas apa yang menjadi persoalan hidup kita. Kalau saya bertanya kepada saudara, apa yang menjadi pergumulan saudara? Kadang-kadang kalau kita ngomong soal pergumulan, kita ngomong soal penderitaan, kita ngomong soal apa yang menjadi beban kita selama ini, manusia sering berpikir, begini Pak, ini belum tanggal gajian, duit sudah habis. Begitu kan? Pusing kita. Begitu anak mau sekolah, masuk sekolah baru, kita memikir ini berapa nih bulan ini kita keluar uang. Begitu kita mau bayar kontrakan, kita mulai berpikir berapa mesti keluar uang untuk kontrakan. Semua selalu berpikir mengenai uang. Seolah-olah kalau ada uang habis perkara. Bebas. Ada seorang teman saya, dia tidak punya uang. Lalu saya katakan kepadanya, kamu mesti ketemu Yesus. Yesus solusi. Dia bilang, kalau tidak ada uang, tidak ada solusi. Begitu jawabannya. Tidak ada uang, tidak ada solusi. Saya mengajak saudara melihat seorang tokoh, seorang penyanyi terkenal dari Korea. Saya tidak kenal dia, saya tidak tahu apa yang lagu yang dia nyanyikan, tapi beberapa di antara saudara tahu orang ini, tahu ya? Ada yang tahu lagu orang ini? Oh, nggak tahu, ini emang orang jadul kayaknya. Nggak tahu. Dia punya popularitas, dia punya uang,
Dia punya banyak penggemar, umur 27 tahun dia bunuh diri. Dia punya segala-galanya yang diidamkan oleh manusia. Tapi semua orang mengatakan pada waktu dia meninggal, koran itu, orang memberikan komentar. Tidak ada nampak dalam hidupnya dia tidak menderita. Tidak ada nampak pergumulan. Happy aja, ketawa saja. Tetapi ketika dia meninggal, dia buat sebuah tulisan yang mengatakan, aku hancur dari dalam. Selama ini dia bernyanyi, dia tersenyum. Tetapi di dalam hatinya, dia bergumul dan berat. Uang dia punya, popularitas dia punya, tapi dia tidak memiliki apa yang dia butuhkan. Sama seperti seorang yang akan kita pelajari ini dalam Lukas pasal 19. Mari kita buka Alkitab kita dalam Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Saudara pasti kenal dan tahu cerita mengenai orang ini. Saya baca ayat 1, saudara baca ayat 2, ganjil genap, ya, bukan pembatasan kendaraan, tapi ayat ganjil, ayat genap, supaya kalau saudara dan saya baca bersama-sama kita mengerti ceritanya. Mari kita baca. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Sebab orang ini pun anak Abraham. Perhatikan, kita berkenalan dengan seorang yang bernama Zakius. Kita sudah tahu cerita Zakius. Kalau saudara banyak baca Alkitab, saudara pasti tahu tentang Zakius. Alkitab mengatakan, Zakius itu pemungut cukai, bukan hanya pemungut cukai. Dia mengatakan kepala pemungut cukai, dan dia orang kaya, ya. Nah, jadi kalau di sebuah negara, dia bukan cuma petugas untuk menarik pajak, dia bosnya, dan dia bosnya, kepala pajak. Dia kaya, dia punya segala-galanya. Dia punya uang dan dia punya apa yang dibutuhkan dan dicari selama ini oleh orang lain. Ya, orang-orang pada Palestina, orang-orang Yahudi pada waktu itu berjuang untuk dapat makan. Apalagi yang orang-orang miskin. Lihat, Yesus memberi makan 5.000 orang. Senang sekali, cuma kasih makan roti aja senang. Karena mereka berjuang untuk makan. Zakius tidak perlu perjuangan itu. Bahkan dia bisa menjamu Yesus dan rombongannya. Berapa orang itu? Yesus dan murid-muridnya. Mungkin ada orang-orang yang lain mengikut. Mungkin 30-40 orang masuk ke rumahnya dan makan bersama-sama dengan Yesus. Dia bisa bayar makanan dan membuat pesta di rumahnya. Dia kaya. Tapi apa yang menarik, ketika dia mendengar tentang Yesus masuk ke kota Yeriko, dia ingin tahu seperti apakah Yesus itu.
Dia ingin mengenal Yesus. Why? Apa pedulinya? Aku orang kaya, apa pedulinya aku dengan Yesus? Nggak peduli. Aku punya segala-galanya. Tapi saya tahu ada sesuatu yang ada di dalam diri Zakius yang tidak bisa ia beli dengan kekayaannya itu. Sehingga dia butuh jawaban dari seorang lain yang mungkin bisa memberi solusi dalam hidupnya. Dia disebutkan di situ, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Lihat usahanya. Dia orang badannya pendek. Dan ketika orang berdiri di pinggir jalan ingin melihat Yesus itu seperti apa, dia dari belakang dan ingin melihat, nggak bisa. Dia mencoba untuk lompat-lompat mungkin, tapi nggak bisa. Tapi dia tidak kehilangan akal. Dia tidak, nggak bisa ya sudah. Dia pulang. Nggak seperti itu. Aku harus ketemu Yesus. Lalu dia panjat pohon. Aku pengen tahu aja siapa dia. Aku tahu dirilah siapa diriku. Dia lihat naik pohon itu dan mencoba untuk bertemu dengan Yesus. Ada apa dengan Zakius? Dia kepala pemungut cukai, dia kaya, dia seperti pemilik segala-galanya. Tapi saudara tahu, pada waktu itu yang namanya kepala pemungut cukai, apalagi kepala pemungut cukai adalah profesi yang paling bejat, paling tidak bermoral, paling dibenci, dan karena itulah dianggap sebagai orang berdosa. Dia tidak punya teman di kota itu. Teman-temannya ya kepala pemungut cukai lain. Bayangkan, dia orang Yahudi, Yesus mengatakan dia anak Abraham, lalu dia memungut pajak dari orang sebangsanya, diberikan kepada orang Roma. Masalahnya begini, saudara. Pajak memang harus diberikan kepada orang Roma. Tapi Zakius memungut lebih. Dikatakan di sini kalau ada orang yang kuperas, dia memungut lebih supaya kalau dia mendapatkan 100, dia berikan kepada Roma 50 buat dia. Lihat orang ini. Dia makan uang dari penderitaan orang lain. Itulah sebabnya dia orang berdosa. Waktu dia mau melihat Yesus, bisa saja dia, maaf dong aku pendek, aku pengen lihat Yesus. Tapi orang tahu siapa dia. Jangan dekat-dekat aku, kamu orang berdosa. Nggak ada yang mau berteman dengan dia. Itu persoalan Zakius. Saya nggak punya teman. Saya tidak punya teman. Dan apalagi kalau dia datang kepada ahli Taurat, orang Farisi, pemimpin agama, aku mau beribadah kepada Tuhan. Mana dianggap? Nggak boleh kamu masuk di sini. Jadi dalam pikiran dia, aku tidak diterima oleh sesama kaum manusia, dan aku pun tidak diterima oleh Tuhan. Saudara lihat di sini, persoalan hidup manusia itu ada dua macam. Ketika dia bergumul dengan hidupnya di dunia ini, dia bergumul dengan persoalan-persoalan yang dihadapi di dunia, apapun itu. Saudara bergumul dengan kebutuhan hidup, saudara bergumul dengan sakit penyakit, saudara bergumul dengan persoalan yang begitu besar. Dan saudara lihat tadi, seperti lagu, tantangan dan rintangan dan persoalan tidak akan pernah hilang. Tetapi bagaimana sekalipun ada tantangan yang besar, saya masih ada damai sejahtera. Itu pergumulannya. Sekalipun aku menderita, sekalipun aku tidak memiliki segala sesuatu, aku masih punya damai sejahtera. Aku masih punya sukacita. Itu tantangannya, bukan uang. Bukan uang. Satu kali kami ke Blok M, saya dengan Patrick pergi ke Blok M dan dia cerita, Pak ini orang, anak orang kaya. Loh, kok tidur di sini? Iya.
Dia punya rumah bagus, tapi nggak dapat apa-apa itu di rumah. Lebih suka di sini, makan sembarangan. Padahal dia bisa punya makan di rumah dia. Itu persoalan. Itu persoalan. Zakius punya persoalan yang sama ketika dia di dalam dunia. Dia punya kekayaan, tapi dia tidak punya sukacita. Dan ketika dia pergi kepada ahli Taurat, kepada pemimpin agama, aku mau beribadah kepada Tuhan. Nggak bisa, kamu orang berdosa. Jadi persoalan pertama, di dalam dunia, saudara akan bergumul dengan persoalan yang memberatkan. Bagaimana saudara bisa mencari damai sejahtera. Persoalan kedua, ketika saudara meninggal dunia, apakah saudara akan diterima oleh Tuhan? Gitu kan? Hidup di dunia ini udah berat, sudah susah, penuh dengan tantangan, mati pun gak yakin ke surga. Nah, udahlah. Hidup susah, mati susah. Itu yang dialami oleh Zakius. Dengan tetanggaku, dengan orang sekotaku, dengan orang sebangsaku, aku ditolak. Dan ketika aku beribadah kepada Tuhan, aku ditolak. Itu yang dihadapi oleh orang-orang seperti kita. Tapi Yesus beda. Itu yang meyakini Zakius. Aku yakin ada sesuatu yang berbeda yang bisa Yesus tawarkan. Itulah sebabnya dia yakin sekali. Yesus, aku ingin ketemu, melihat seperti siapa tahu aku bisa bertemu dengan dia, ngobrol sama dia, mencurahkan perasaanku kepada dia. Tertolak. Zakius mengalami hal seperti dan dia ingin ketemu dengan Yesus. Sama seperti orang buta. Kamu tuh nyusahin. Ngapain teriak-teriak? Enggak, dia berusaha. Aku pengen ketemu Yesus, tolonglah aku. Makin dia ditolak, dia makin keras teriaknya, Yesus tolonglah aku. Perhatikan, kenapa Zakius mati-matian ingin ketemu dengan Yesus. Dia pernah mendengar Yehuda itu tidak terlalu besar. Berita itu cepat sekali terdengar. Dia pernah mendengar apa yang dilakukan Yesus terhadap orang-orang biasa yang dianggap orang berdosa. Dia dengar itu semua. Dia tahu Yesus menyembuhkan dan mengasihi orang buta. Yesus mengasihi orang-orang yang sakit dan menyembuhkan itu. Bahkan dia mendengar sesama orang yang satu profesi dengan dia. Matius, orang Lewi itu, si Lewi itu, yang dianggap sebagai orang berdosa, pemungut cukai itu, menjadi murid Yesus. Oh ini nih, dia orang berdosa yang sama seperti aku. Kok diterima? Mungkinkah aku diterima? Mungkinkah? Pasti ada pengharapan di situ. Kalau pemimpin agama ngomong kamu nggak bisa datang kepada Tuhan, tapi Yesus beda. Dia datang ke pinggir jalan dan di sini nyampain orang-orang, nggak seperti pemimpin agama yang lain. Yesus berbeda. Dan mungkinkah dia menjadi solusi bagi hidupku? Itu yang dalam pikiran Zakius. Kita belajar apa dari sini? Sekian lama kita mendengar tentang Yesus. Sekian lama kita mendengar apa yang dia lakukan kepada orang-orang lain. Kita membaca kisah itu. Kita membaca kesaksian itu. Kita bahkan membaca Alkitab di mana Yesus menceritakan mengenai keselamatan, solusi dalam hidup. Kenapa nggak datang kepada dia? Bukan ke gereja, kepada dia secara pribadi.
Mungkinkah persoalan hidupku selama ini karena aku tidak datang kepada dia? Sudah dengar itu semua. Kalau semua usaha yang sudah saudara lakukan gagal, membuat saudara bersuka cita dalam hidupmu, merasa tidak yakin bahwa saudara masuk surga, kenapa nggak coba Yesus? Saya mendengar selama ini, kok di kekristenan tuh orang kok bisa ya nyanyi-nyanyi ketika berduka? Kok happy sekali orang Kristen? Kok damai sekali? Kok dia bisa ketika dianiaya dia masih berdoa untuk musuhnya? Kok bisa? Mestinya itu menjadi tanda tanya kita. Ada apa dengan orang semacam ini yang bertemu dengan Yesus? Itu yang ada dalam pikiran Zakheus. Dan dia ingin coba semua persoalan itu dibereskan. Mengerti? Bukan datang ke gereja, datang kepada Tuhan. Kalau saudara datang kepada saya minta supaya saudara memiliki hidup yang enggak, sia-sia. Sia-sia. Atau mungkin selama ini saudara menjadi orang Kristen, saudara beribadah ke gereja, tapi tidak yakin masuk surga atau tidak. Kan aneh. Aneh itu. Sekian lama ke gereja nyanyi haleluya, syalalalala. Masuk surga enggak? Enggak tahu. Kan aneh. Sementara Yesus memberikan solusi itu. Kenapa tidak datang kepada dia? Kenapa tidak datang kepada dia? Atau mungkin saudara selama ini mencari sukacita. Saudara mengatakan kalau ada uang baru aku ada sukacita. Dan tidak pernah ketemu itu. Tidak pernah ketemu itu. Tapi ketemu Yesus. Ada, tidak ada uang. Tetap sukacita. Amin. Harus seperti itu. Saudara akan ketemu dengan orang yang begitu kaya. Bisa sukacita dia karena dia punya Yesus. Tapi saudara bisa ketemu dengan orang yang miskin dan tidak punya apa-apa. I'm happy with you Lord as long as you with me always. Selama engkau bersama dengan aku, saya selalu sukacita. Solusi itu bukan karena punya uang, tapi punya Yesus. Saya senang sekali lagu Thank you Lord for your blessing on me. Itu lagu belum diterjemahkan ke dalam bahasa. Saya menangis membaca syair demi syair. Kisah nyata dari seorang yang hidup di dalam gubuk, benar-benar gubuk di tepi sawah, di tepi ladang di Amerika Serikat. Dan dia cerita bapak saya itu tinggal di gubuk bersama dengan saya. Dan selalu saya mau dibeliin mobilan. Dia nabung 1 tahun. Beli mobilan. Paling berapa saudara? Nabung 1 tahun. Dia ngarang lagu ini. Thank you Lord for your blessing on me. Ada tempat bagiku untuk tempat beristirahat. Gubuk saudara. Nah kita kadang-kadang mengeluh kepada Tuhan punya rumah yang bisa kita tidur dengan nyaman. There's food on my table. Coba cari nanti di Google, di YouTube. Thank you Lord for your blessing on me. There's food on my table. Ada makanan. Dia nggak ngomong steak, dia nggak ngomong apa. Ada makanan. Thank you Lord for your blessing on me. Padahal dia cerita. Kalau hujan itu bocor di mana-mana. Dia thank you Lord, aku punya tempat tinggal. There's food on my feet katanya. Dia bilang seperti itu, ada sepatu. Tapi sepatu apa itu bertahun-tahun tidak diganti. Sementara kita mengeluh ini sudah saatnya diganti tapi nggak punya duit Tuhan. Kita selalu mengeluh tapi sukacita nggak ada. Sukacita nggak ada. Kalau saudara ketemu dengan Tuhan Yesus, whatever your condition, kamu tetap ada sukacita. Itu solusi. Itu solusi. Nah, coba lihat ayat berikutnya. Coba lihat ayat berikutnya. Jadi dia menantikan Yesus di atas pohon
manjat pohon untuk melihat Yesus yang akan lewat. Dia yakin Yesus lewat di situ. Ayat 5. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas berkata, "Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Ini menarik, saudara. Yesus jalan. Coba lihat ayat 1. Yesus melintas kota Yeriko, seolah dia jalan tanpa henti. Dia jalan tanpa henti. Dia jalan tanpa henti. Karena dia tahu di ujung sana ada Zakius yang menanti dia, yang minta solusi terhadap hidupnya. Dia tahu, artinya hati Yesus, fokus Yesus, perhatian Yesus tertuju kepada orang yang membutuhkan solusi dalam hidupnya. Jadi dia jalan terus. Bahkan ketika dia sampai di pohon itu, dia melihat Zakius dan memanggil namanya. Sudah tahu kenapa Zakius tertegun dan senang ketika namanya dipanggil? Enggak ada orang panggil nama dia selama ini. Mana ada? Coba lihat ayat 7. Kita baca ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tidak disebutkan ia menumpang di rumah Zakius. Why? Yesus secara pribadi panggil nama. Zakius artinya murni. Zakius artinya suci. Sementara hidupnya gak kayak gitu. Gak cocok namamu itu. Maka dibuatlah julukan-julukan yang sesuai dengan perbuatannya. Julukan yang sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maka disebutlah itu orang berdosa. Namanya siapa? Gak berani sebut nama Zakius. Waktu Naomi balik dari Moab ke Bethlehem, jangan sebut aku Naomi, panggil aku Mara. Pahit hidupku. Nggak cocok namaku seperti itu. Tapi Yesus datang, panggil Zakius. Sudah lama aku nggak kedengar nama itu. Sudah lama orang tidak memanggil namaku. Seperti orang mengatakan aku ini orang berdosa, itu julukanku. Itu julukanku. Kan waktu waktu saya masih kecil, ya ada seorang namanya Oon. Saya bingung kok namanya Oon. Ya, kita panggil Oon aja ya, kita panggil. Sampai-sampai kami tidak tahu nama aslinya. Saudara tahu kenapa Oon? Ya disuruh apa aja mau dia. Ya. Kayak gitulah orangnya. Maka disebut Oon. Kita panggilnya Oon. Dia On datang dia. Memang orangnya kayak gitu. Sampai kita nggak tahu nama aslinya. Itu masuk ke dalam pikirannya. Aku kayak gitu tuh. Tapi baru kali ini Yesus memanggil nama Zakius. Apakah aku orang suci? Enggak kan? Apakah Yesus mengesahkan apa yang dia lakukan? Tidak. Apakah Yesus setuju dengan apa yang dia lakukan? Tidak. Tapi kenapa Yesus panggil nama Zakius? Yesus ingin memberi pengharapan kepada dia. Yesus ingin mengasihi dia. Yesus mau menunjukkan kasihnya kepada dia. Aku mengasihimu dan aku panggil sesuai dengan namamu. Banyak orang kayak gitu ya. Aku gak punya pengharapan, dihantui dengan masa lalu. Dihantui dengan julukan-julukan. Ya, saya menekankan sekali kepada kita semua, jangan pernah memanggil nama orang dengan julukan-julukan yang nggak benar. Kan kadang-kadang anak kita gendut, gendut.
Lalu anak kita nakal, anak setan. Padahal dia orang tuanya. Ya kan? Ya kalau itu anak setan, ya kamu setan juga mestinya kan begitu. Tapi itu membekas. Kamu bodoh. Bodoh. Tiap kali kita lihat ujiannya, bodoh. Dan itu membekas. Membekas. Sampai kita besar. Kita merasakan aku gak mampu. Aku bodoh. Kata papaku, aku bodoh. Kata mamaku, aku bodoh. Di sekelas, guruku bilang aku bodoh. Ya aku orang bodoh. Dan itu membekas. Dan tidak bisa lepas. Tapi Yesus beda. Ini memberi pengharapan. Maka lihat di sini. Yesus mencari Zakius. Dan ingin membereskan persoalan hidupnya. Dia ingin membereskan persoalan hidupnya. Kalau memang saudara dihantui dengan persoalan masa lalu, kepahitan masa lalu yang membekas dan menghantui saudara sehingga tidak bisa maju, bergerak, saudara akan terkungkung dengan julukan-julukan itu. Nah, aku nggak bisa. Orang mengatakan aku ya seperti ini ya gini. Nggak bisa. Tapi Yesus beda. Dia panggil Zakius. Ingin mengubah hidup Zakius. Ingin mengubah pengharapannya. Jadi kepada waktu dia di dunia ini, harapan dia, persoalan-persoalan di dunia ini diselesaikan oleh Yesus. Harapan dia ingin bertemu dengan Tuhan di surga diselesaikan oleh itu yang Yesus mau lakukan kepada kita. Dan ini lakukan kepada kita. Status kita diubah. Kamu bukan lagi orang berdosa. Kamu dibenarkan. Coba lihat Roma pasal yang ketiga. Coba lihat lihat ada ayat Roma di situ. Roma pasal 3 ayat 23. Kalau saudara lihat itu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Itu Roma pasal 3 ayat 23. Lihat ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Lihat ada dua status di situ. Pertama orang berdosa. Kedua statusnya dibenarkan. Itu sama seperti pengadilan. Status dia apa? Tersangka. Oke, tersangka. Belum vonis kan? Baru praduga. Dia tersangka. Nanti setelah dihakimi di hadap pengadilan, baru disebutkan dia bersalah atau tidak. Nah, kita ini, status kita itu berdosa, bersalah kepada Tuhan. Kemudian dibenarkan. Lihat Roma 5 ayat 58. Lihat di situ. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itu status kita. Waktu kita belum terima Yesus. Tetapi lebih-lebih karena kita sekarang dibenarkan. Nah, statusnya berubah. Zakius tadinya orang berdosa. Statusnya dibenarkan. Yesus yang bisa melakukan itu. Lihat caranya bagaimana. Dengan cuma-cuma karena penebusan di dalam Yesus. Roma pasal 5 mengatakan dibenarkan oleh darahnya. Oleh darahnya. Nggak ada cara lain. Status hidupmu dalam kacamata Tuhan, kamu belum terima Yesus, kamu orang berdosa. Tetapi ketika engkau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru, Allah melihat dengan cara berbeda. Engkau orang benar. Sekalipun dalam hidupmu di dunia ini, ketika engkau percaya kepada Dia, engkau masih bisa berbuat dosa. Tapi statusmu adalah orang benar. Itu yang Allah mau lakukan dalam hidup kita. Dan tidak pandang lagi kita sebagai orang berdosa. Zakius, orang berdosa.
statusnya di masyarakat orang berdosa, tapi Allah ingin panggil dia nama Zakeus. Jadi ketika Tuhan melihat saudara, ketika saudara menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dia tidak panggil saudara orang berdosa. Dia akan mengatakan, hei orang benar, mari datang. Itu yang Yesus lakukan. Itu yang dia katakan dalam ayat yang ke-10. Anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hati dia tertuju kepada orang-orang yang semacam ini. Dia ingin supaya status kita di hadapan Tuhan dipulihkan. Sehingga walaupun kita tahu, aku menderita, aku tahu banyak tantangan, aku tahu tidak punya uang, tapi aku tahu bahwa aku punya segala-galanya di surga. Itu yang membuat kita bersuka cita. Begitu kan? Umurku paling umur 100 tahun di dunia ini. Aku menderita sampai 100 tahun. Tapi sukacitaku tak akan berkesudahan di sana. Itu yang bisa membuat kita tersenyum di dunia ini. Hanya karena status kita dipindahkan dari orang berdosa kepada orang benar. Dan itu hanya bisa dilakukan di dalam Yesus. Zakeus tahu persis, Yesuslah jawaban hidupnya, bukan orang lain. Saudara juga harus seperti itu. Lihat apa yang terjadi. Zakeus segera turun menerima Yesus ayat ke-6. Sukacita, dengan sukacita, tidak pernahlah orang mau datang ke rumahku untuk makan. Nggak pernah, apalagi nginep. Tapi semua orang yang melihat itu bersungguh-sungguh dan katanya yang menumpang di rumah orang berdosa. Ayat 8. Tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Perhatikan Zakeus. Ketika ayat yang pertama itu, ayat kedua, ada seorang ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Dia tidak kenal Yesus secara pribadi. Tapi ayat 8 dia mengatakan, dia menyebut Yesus sebagai Tuhan. Tadi tidak kenal Yesus, tapi menyebut Yesus sebagai Tuhan. Lihat perubahan hidupnya. Tadi dia sebagai pemeras orang-orang Yahudi, orang-orang untuk diberikan kepada orang Roma. Dia mengatakan, aku akan bermurah hati. Uang bukan segala-galanya bagiku. Sudah kutemukan sukacita abadi. Sudah kutemukan harta yang tak ternilai harganya, yang tidak bisa dibandingi dengan kekayaanku. Akan kuambil semua hartaku. Kalau ada orang yang kuperas, akan kukembalikan. Bukan itu menjadi tujuan hidupku. Aku ketemu harta yang tak ternilai. Dan itu ada di dalam Yesus. Berubah. Lihat. Yesus sendiri mengakui dia sebagai orang benar. Kalau orang bersalah itu patut dihukum. Benar? Orang berdosa patut dihukum, tapi statusnya menjadi orang benar. Sebab Yesus mengatakan, di rumah ini ada keselamatan. Dan itu merujuk kepada Zakeus. Yesus cuma satu-satunya jawaban, gak ada yang lain. Gak ada yang lain. Makanya kita harus mati-matian melihat orang di sekitar kita. Aduh, kamu capek, aku tahu kamu capek. Tapi kamu harus ketemu dengan Yesus. Atau mungkin saudara sendiri yang selama ini pergi ke gereja, mengaku diri orang Kristen, tapi tidak pernah punya keyakinan akan keselamatan. Nggak yakin. Saudara ketemu Yesus. Saudara selama ini mungkin dihantui dengan masalah-masa lalu, kepahitan-kepahitan masa lalu, julukan-julukan masa lalu, dan membuat saudara tidak bisa bangkit, beranjak dari kepahitan itu. Datang kepada Yesus. Lihat Zakeus. Sekarang
aku bisa melakukan sesuatu buat orang lain. Aku bisa melakukan sesuatu buat Tuhan. Semua dimulai dari Yesus. Semua dimulai dari Yesus. Saya mengajak saudara, kalau memang ada pergumulan, ada persoalan, dan saudara belum terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi, dan saudara tidak bisa bergerak, aku nggak bisa apa-apa. Start with Jesus. Mulai dengan Dia, datang kepadanya. Dia mencari saudara untuk dibereskan persoalan itu. Dia mencari. Ayo, siapa lagi? Bukan cuma Zakius. Siapa lagi? Ayo datang kepadaku. Aku ingin membereskan hidupmu. Mari kita berdoa saudara. Saya mengajak saudara untuk berpikir dan menantang saudara. Kalau selama ini saudara mengaku sebagai orang percaya, saudara pergi ke gereja, giat melayani, saudara tidak yakin akan keselamatan. Saya masih ragu-ragu. Selama ini benar aku ke gereja, aku orang Kristen. Aku tidak yakin aku diterima Tuhan atau tidak. Kalau memang itu pergumulan hidupmu, dan saudara ingin mencurahkan perasaan itu kepada hamba Tuhan, dan saudara ingin terima Yesus, supaya saudara diyakinkan, aku terima Yesus atau tidak, aku punya keselamatan atau tidak, kalau aku mati, aku diselamatkan atau tidak. Kalau saudara belum yakin itu, saudara terima Dia. Kalau ada yang belum yakin akan keselamatan dan ingin didoakan supaya saudara yakin bahwa selama ini saudara harus menerima keselamatan, harus diyakinkan untuk terima keselamatan. Kalau itu pergumulanmu, angkat tanganmu. Kalau dia mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, selama ini tidak yakin, hanya ke gereja saja, nggak yakin saudara masuk surga atau tidak. Kalau memang tidak yakin dan saudara ingin diyakinkan, angkat tanganmu. Kalau saudara selama ini ditindih, ditekan oleh pengalaman masa lalu, tidak bisa beranjak, dan itu selalu menghantui hidup saudara sehingga saudara tidak bisa maju. Mungkin ada sampai saat ini orang memanggil saudara dengan julukan-julukan yang tidak saudara suka. Saudara ingin lepas dari itu. Kalau ada yang mau didoakan, angkat tanganmu, gak usah malu. Kalau ada saudara punya pergumulan-pergumulan, terus tidak tahu mulai dari mana, Yesus mengatakan, akulah jawaban yang selama ini engkau cari. Akulah jawaban yang selama ini engkau rindukan. Supaya ada sukacita dalam hidupmu. Tak peduli apapun keadaanmu, aku bersama dengan engkau. Kalau saudara ada persoalan, pergumulan yang selama ini menghantui saudara, saya berikan waktu kepada saudara 2-3 menit untuk berdoa. Tuhan, ini yang menghantui perasaanku. Aku ingin sukacita Tuhan. Bapa, dengarkanlah doa anak-anak-Mu.
Hamba tidak tahu isi hati mereka. Hamba tidak tahu pergumulan mereka. Yang hamba tahu Roh Kudus lebih memahami apa yang menjadi pergumulan mereka. Hamba berdoa, Tuhan dengar. Tuhan dengar. Sama seperti Engkau menolong Zakius menjadi orang baru, Engkau akan menolong mereka. Dengarkanlah doanya. Dengarkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kita bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Hanya Yesuslah jawaban atas hidup kita. Mari kita nyanyikan lagu ini. Ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi bersama Dia. Nyanyikan lagu ini sebagai doa saudara. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Sekali lagi bersama Dia. Bersama Dia. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia, bersama Dia
Silakan duduk saudara. Silakan duduk. Saya harap saudara diberkati oleh Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Silakan saudara mempersiapkan persembahan. Kita akan pegang persembahan kita dan kita akan doakan, kita akan menyerahkan kepada Tuhan. Silakan petugas untuk maju ke depan. Ini pasangan yang serasi, petugas kita luar biasa. Ini coaching atau mentoring ya? Luar biasa. Kita akan berdoa saudara. Tuhan yang baik, yang mengasihi kami. Engkau memberikan segala sesuatu bagi kebutuhan hidup kami. Kami bisa makan, kami bisa tidur di tempat tidur, kami punya tempat di mana kami membaringkan kepala kami. Kami bisa menyekolahkan anak-anak kami, membesarkan mereka. Semua karena kemurahan-Mu. Karena itu Bapa, ketika kami ingin memberi saat ini semua juga karena pemberian dari Tuhan. Ini menjadi rasa syukur kami, ungkapan kasih kami kepada Tuhan. Dan ajarlah kami untuk tidak hanya memberi uang ini, tapi hidup kami seutuhnya kepada Engkau. Bapa, terima kasih, kami mengasihi-Mu dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Samuel, Daniel. Saudara, mari kita berdiri, kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih untuk kemurahan Tuhan. Kami boleh beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Kami boleh dikuatkan, dihibur, ditegur oleh Tuhan. Kami mengucap syukur. Itu menyatakan bahwa Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kami dan peduli akan hidup kami. Bapa, terima kasih. Kami berdoa supaya firman yang kami dengar hari ini terus mendorong hidup kami untuk hidup benar kepada Tuhan. Kami bawa dalam hidup kami sehari-hari. Dan kami mulai sekarang, kami belajar untuk tidak khawatir dan belajar bersuka cita, menyerahkan semuanya kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa, jemaat-Mu yang Kau kasih ini, mereka punya pergumulan-pergumulan. Secara manusia sulit untuk mereka hadapi. Tapi kami luar biasa bersyukur, kami punya Tuhan yang luar biasa yang akan menolong kami. Karena itu Bapa, dengarkanlah doa mereka, dengarkanlah pergumulan mereka, dan jawablah dan nyatakan kemurahan-Mu dalam hidup mereka. Berkatilah mereka. Dan ketika mereka bergaul dalam kehidupan mereka sehari-hari, mereka bisa menceritakan kemurahan dan kasih Tuhan kepada orang-orang di sekitar mereka. Bapa, terima kasih. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Kiranya kasih dari Allah Bapa menyertai-Mu semua. Penyertaan yang senantiasa hadir dalam Yesus Kristus menyertai perjalanan hidup-Mu. Penghiburan kekuatan dari Roh-Nya yang kudus tidak henti-hentinya memberikan semangat di dalam hidup-Mu. Tuhan memberkati-Mu di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu
Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku, kini ku melihat. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang. Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Terima kasih, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati.